Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang di Matraman ya. Kita mau menuju Biih, salah satu tempat wisata durian di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Alhamdulillah pagi ini sangat cerah sekali ya. Ini jalannya ternyata menuju Biih itu ini ya, coy. Jalannya mulus seperti ini, lebar. Dan ada sensasi pegunungannya juga ya di pagi hari ini. Saya kira awalnya jalannya itu kecil, ternyata lebar seperti ini coy, dan baru diaspal. Ini di kiri kanan kita ini ya, kebun sawit seperti itu. Ini trip pertama saya ke Biih. Kita tadi berangkat jam setengah 4 pagi, sekarang jam setengah 7 pagi, atau 3 jam ya perjalanan dari Paringin. Mungkin dari sini, dari persimpangan Jalan Ahmad Yani ya, jalan utama di Kalimantan Selatan ini, mungkin sekitar setengah jam mungkin masuk ke dalam ini coy. Enak suasananya ini ya coy, kayak di pedesaan seperti itu. Aduh, seger di pagi hari ini. Nah ini masih ada unit alat berat yang siap mengaspal jalan di sini ya. Jadi kita tadi sampai ini ya, ada salah jalan. Nah kita langsung sini coy, wisata durian Desa Biih, Kecamatan Karangintan, sekitar 4 km lagi. Jadi tadi kita lewat jalan sana ya. Kalau dari arah Tanjung kita ngikutin petunjuk Google. Nah kita sekarang sudah tiba di Desa Biih. Nah ini coy, ini jalannya agak sempit ya coy, di depan sana. Jadi memang kalau harus berpapasan, salah satu mobil harus kalah coy. Sekitar 2 menit dari Tugu Durian tadi ya, kita sudah tiba di agrowisata Desa Biih. Nah di sini ya coy, ini banyak pohon durian. Cuma sepertinya masih belum buka ya coy. Sekarang jam 7:15. Nah banyak durian yang berbuah di atas sana ya coy. Nah kita coba nyisir ke sini dulu. Kita mau silaturahmi dulu ke kawan saya. Kita sekarang sudah sampai di kebun durian Fauzi, Desa Balau ya, ini di Karangintan. Kita parkir di pinggir jalan ini. Nah ini aspalnya seperti ini ya, cukup enak sih. Meskipun tadi jalan menuju sini agak sempit, tapi ketika masuk daerah Biih ke arah sini tuh jalannya ini ya coy, mulus dan agak lebar lah daripada sebelumnya. Nah ini banyak banget stok duriannya coy. Nah di sana juga datang lagi. Ini duriannya non stop ya. Sabtu Minggu rame ya Om ya? Rame ya. Sabtu Minggu rame aja. Nah, jadi kita kalau mau makan di sini, ini ada tempat santai di sebelah sini coy. Nah disusun lagi sama Bang Fauzi yang punya ini coy. Nah ini ada anunya ya, nomor HP-nya atau apa nih, ada IG, TikTok juga, ada Facebooknya juga coy. Nah betul, alamatnya di Desa Balau, Kecamatan Karangintan. Ini tempatnya enak ya coy, ada tempat makannya lah, tempat santai. Kita dibukakan. Ini yang pertama apa ini Om? Gantang 88. Gantang 88. Ada enggak kelihatan namanya karena buahnya enggak banyak, nah agak sedikit hangat. Kemarin kebentur. Limang ini sih. Mau apa? Enggak mau. Coba paling ini. Kebentur kemarin di atasnya ini. Akar. Sekilas ini basah ya dagingnya. Ini gantang 88. Ini apa yang kedua ini Om? Tembaga. Tembaga.
Tembaga versi ini masuk desa Biih kah? Balau. Desa Balau ya. Cuman yang punya kebunnya orang di kain jadinya. Nah, tembaga ini warnanya bagus saja. Nah, wah, besar. Isinya besar. Mantap ini. Tembaga. Ini gugur ya apa, Cel? Oh, pagi ini. Wah, fresh nih. Fresh. Munjar orang Banjar lampine ini. Nah. Ini yang ketiga ini apa, Om? Tak kasih namanya mentega. Mentega. Pantau ulun kontes kan jadi provinsi semalam tuh. Ini yang keempat ini apa? Yang ke si Pampakin. Nah. Pampakin. Dia bintang 6 ya. Biasanya durian kebanyakan bintang 5, ini bintang 6. Itu yang bener hapat tadi lah Om. Kurang pas nih. Si mentega. Mentega. Ini durian yang akan kita cicipi di pagi hari ini. Macam-macam jenis durian dari desa Balau di Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Dari warna mungkin yang menarik ini nih, ini tembaga. Nah, mirip-mirip dengan Mas Muar ya di 168. Ini kita nyicip yang pertama ini si Pampakin. Nah, dekatnya seperti ini. Si Pampakin. Aromanya sih cukup menarik ya. Warnanya seperti ini. Dia ukurannya segenggaman tangan ini ya. Ini cocok nih buat kita yang mau menikmatin yang satu buah untuk satu orang. Ini agak silau ya, mohon maaf sebelumnya, tapi semoga duriannya jelas saja. Kita coba cicipin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dia teksturnya dia agak sedikit basah. Warnanya kuning seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis, teksturnya juga minim serat, enak. Ada sedikit sensasi pahitnya, coy. Pahitnya itu cukup enak. Ketebalan dagingnya sih kalau menurut saya sih yang ini normal ya. Kita cukup lama nggak makan durian lokal di Kalimantan ya. Kebetulan ini lagi musim dan memang formasinya sih bisa sampai di awal tahun nanti di bulan Januari. Rasanya ini mirip dengan ini ya, Cak. Mirip dengan apa ya? Mas Muar. Tapi Mas Muar yang kalau di Malaysia itu yang umurnya agak tua ya. Tapi ini enak dari rasa, meskipun dia ukurannya mini segenggaman tangan ini. Kemudian tebalan dagingnya normal, bijinya seperti ini aja.
Ini yang kedua ya, si mentega. Ini ukurannya eh, bisa kita bilang segenggaman tangan juga ya. Tapi ini satu juring, satu hapat lah kalau bahasa Banjar, isinya satu kayak gini ya coy. Wow, kita coba coy. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dagingnya tebal ya daripada yang sebelumnya. Ada sedikit bagian di sini yang agak sedikit keras. Saya kurang tahu apa karena musim di tahun ini yang kurang bagus ya di Kalimantan Selatan. Untuk rasa manis biasa kalau menurut saya aja. Tapi warnanya lebih kuning daripada yang sebelumnya ya. Kita ini sebenarnya enak ya coy di bawah tenda seperti ini makan durian di Karangintan ini ya. Nah, sepanjang perjalanan tadi dari depan ketika masuk desa BI sampai ke sini itu cukup banyak yang jual durian di pinggir jalan ya. Si mentega. Nah, ini yang berikutnya ini gantang 88. Nah, seperti ini aja. Warnanya kuning seperti ini dan sepertinya terlihat tebal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya cukup tebal. Dia manisnya belum ada pahitnya ya, manis standar kayak gitu coy. Yang paling rasa sih kalau menurut saya sih sampai yang ketiga ini masih yang pertama tadi ya. Nah, ini yang berikutnya si tembaga. Warnanya menarik coy, kayak mas muar gitu ya coy. Nah, mirip dengan mas muar. Ini sekitar 1,5 kiloan ya. Tadi sih ketika membuka mungkin pertama kali melihat, kesan pertama saya agak terkesan dengan si tembaga ini karena ini coy, warnanya sih menarik dan sepertinya enak coy. Aduh, dia kulitnya tebal ya, jadi mungkin bisa tahan beberapa hari ini. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Coy, besar coy. Nah, satu ulasnya besar coy. Masya Allah. Sepertinya enak ini coy. Ini juara Banjar 2020. 19. Oh, 2019. Ini ternyata juara di Kabupaten Banjar 2019. Kalau yang sebelumnya si Tapai itu juara 1 tapi yang di provinsi, dan Mantuhala Batu Hayam ya juara yang non durian. Yang ini yang juara 1 Kabupaten Banjar. Ini kemarin kenapa nggak diikutin ya 2019 itu? Buahnya habis. Buahnya habis, jadi memang nggak pas waktunya. Tapi ini aduh, sekilas aja nih kayak bawor gitu ya, lebih besar daripada mas muar coy. Teksturnya kering, aromanya cukup wangi. Kita cicipin rasanya. Bismillah. Ini jatuhan pagi tadi informasinya ya. Dia masih ada kayak bertepung gitu dagingnya aja. Dan masih ada serat-seratnya seperti itu. Belum ada
sensasi rasa pahitnya, tapi ya cukup menarik. Untuk manisnya standar. Dan tekstur dagingnya ini lengket ya, Cah. Kayak hampir mirip-mirip papakin atau mantuala gitu. Mungkin ini bagusnya mungkin 1 atau 2 hari setelah jatuhan akan lebih fresh sepertinya. Untuk bijinya seperti ini ya, agak besar atau normal. Tapi meskipun bijinya normal, tapi dagingnya tebel, coy. Tebel. Jadi kita ceritanya nggak makan pagi ya, kita nggak sarapan, kita ganti dengan menikmati 5 buah durian saja di pagi hari ini. Ini kita membungkus 2 box ya. Nah, durian dari kebun Fauzi di Desa Balau Karangintan. Ini nomor handphonenya bisa dilihat di sini. Nah, untuk makannya di sana. Jadi kita pulang nanti ke arah Banjarbaru lewat jalur ini. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.